Oke guys, kembali lagi bersama gua bikin video 360. Buat kalian yang nggak suka video 360, sorry ya, karena gue suka. Oke, jadi hari ini gue mau ajak kalian tuh jalan-jalan, menyusuri rute gue jogging setiap hari. Dan menurut gue rute yang gue lalui ini tidak biasa dan bukan gambaran Thailand yang dan bukan merupakan gambar bukan Thailand yang sering kalian lihat di TV, di YouTube gitu loh. Ini cukup jarang menurut gua. Jadi ini juga sekalian memang jadi dokumentasi pribadi gua gitu loh. Nah, ini gua mengajak kalian menyusuri rute jogging gua setiap pagi. Kenapa rute jogging gua di sini? Karena public park itu lagi tutup. Jadi taman umum yang biasa orang olahraga itu tutup gara-gara COVID-nya naik terus. Jadi gue mencari rute alternatif untuk gue jogging, untuk olahraga lah. Karena kan setiap hari, nah karena kan setiap hari kita tuh di rumah aja gitu. Semua orang di sini juga pada WFH sih harusnya. Jadi kalau di rumah nggak kemana-mana ya, bener-bener nggak kemana-mana, seharian di kondo gitu loh. Jadi kalau nggak sehat lah ya kalau bener-bener 24 jam di rumah terus nggak keluar-keluar gitu. Akhirnya gue memberanikan diri cari waktu untuk olahraga, which is jogging. Kalau Michelle olahraganya suka yoga dan di rumah. Nah masalahnya kan kalau di rumah ya giliran misalnya olahraga gantian gue jagain kiskis gitu loh. Nah dan gue prefer outdoor sih, gue memang lebih suka outdoor sebenarnya. Makanya gue mencari rute lagi untuk olahraga gitu. Nah ini dari titik poin jadi rute jogging gue itu dari apartemen lari ke airport link, dari apartemen lari ke airport link yang buat ke kota, terus balik lagi dan tidak melewati rute jalan umum. Gue menyusuri bantaran sungainya di sini gitu, di belakang kondo tuh ada sungai, jadi gue menyusuri jalan itu. Nah biasanya nyampe airport link balik lagi, jadi bolak-balik lah. Nah hari ini karena gue mau bikin video, jadi gue setengah jalan sampai airport link, terus dari airport link gue start bikin video dan kita jalan ngobrol sampai kondo gue, menyusuri rute yang ini. Lumayan sih jaraknya, kira-kira sekali jalan 2 kilo. Jadi gue kalau bolak-balik setiap hari, kalau bolak-balik itu 4 kilo gitu. Nah di sini tuh gue yakin banget ini sesuatu yang kalian jarang lihat, yang mungkin nggak kalian expect tentang Bangkok. Karena ini gue melewati kehidupan di bantaran kalinya di Bangkok. Tuh, mirip sama Indo ya. Mungkin pokoknya nggak jauh beda deh. Gue tinggal di Bangkok tuh sangat familiar gitu, berasa di Indo banget. Cuman di sini kayaknya tetap lebih rapi deh. Orang-orang yang tinggalan di bantaran kali di sini
eh, ya rumahnya kayak gini lah lo lihat, tapi ada juga yang rapih gitu. Tapi bantaran kalinya gini rapih, ada jembatannya, ada jalannya gitu. Nah terus mau ngomong lagi ya, oh ya, alasan lainnya gue setiap hari maksain jogging adalah, jadi gue sempat cedera, pinggang gue tuh sempat cedera gara-gara latihan jujitsu di sini waktu belum lockdown. Jadi sebenarnya gue udah ketemu klub jujitsu tuh di sini dari tahun lalu, sekitar bulan Desember apa? No, bulan Oktober. Sejak mau pindah ke Four Wing, ke kondo yang sekarang, gue ketemu, dan tempatnya ada di dekat kondo yang lama. Nah, ceritanya setelah Conan pergi, terus kita sempat ke pulau kan sama Kis-Kis. Nah, dari situ kan gue mulai berasa waktunya punya banyak waktu bebas kan buat diri gue sendiri. Akhirnya gue kembali latihan lagi, tapi waktu itu sudah lockdown sih sebenarnya, udah ada announce untuk nggak boleh catering, gym udah harus tutup lagi dan sebagainya. Tapi you know lah, orang-orang yang dekat, orang-orang yang kenal baik, terus yang gila olahraga, kadang-kadang agak break the rule gitu loh. Jadi kriminal, nggak nurutin aturan. Latihan berdua, bertiga gitu loh, dan pagi-pagi, termasuk coachnya, pelatihnya. Nah, gue ikut lah. Nah, cuman yang bikin gue cedera adalah kan selama awal tahun, dari waktu Conan mulai turun kondisinya, kan gue nggak olahraga lagi tuh sampai bulan Mei, Juni. Nah, ternyata otot gue nggak siap gitu loh. Begitu rolling lagi, sparring lagi, pinggang gue cedera. Nah, dari situ sakit banget. Nah, setelah sakitnya benar-benar sampai gue hampir nggak bisa jalannya udah kayak kakek banget deh. Nah, akhirnya setelah agak mendingan, gue memaksa untuk coba jogging. Nah, sejak mulai jogging berapa hari, seminggu lah, itu getting better. Nah, akhirnya gue terusin harus, gue paksain harus jogging lah supaya ototnya pulih juga gitu loh. Dan ternyata sampai sekarang ya semakin baik. Dan kalau nggak, berapa kali kemarin sempat nggak lari lagi sejak public park ditutup, dan gue belum ketemu daerah sini. Jadi kan vakum kan. Nah, pas vakum itu nggak enak lagi gitu loh. Gitu, jadi gue setiap hari memaksakan diri untuk jogging. Dan ini rute yang gue lewatin. Tuh lihat di sini kalinya oke ya. Sungainya tuh kayak gini. Dan di sungainya ini pagi-pagi tuh suka banyak yang mancing dan ngejala dan dijualin ikan-ikan, kayaknya ikan mujair gitu sama sepat gitu banyak. Terus di sini tuh kalau beruntung ya, bukan kalau beruntung sih, tapi masih banyak biawak tuh nggak. Jadi, dan biawak itu berkeliaran aja di sini, bener-bener berkeliaran. Kadang-kadang nggak jarang juga kalau gue berpapasan sama biawak, dan santai aja. Pas gue lewat baru dia tenggelam kayak kapal selam gitu. Nah, gue nggak enak kalau jalan lewat orang tapi ngoceh bahasa Indo gitu, terus daerah kayak gini lagi. Oke, lanjut. Apalagi tadi mau ngobrolin ya? Oh iya, kalian lihat ya, sepanjang jalan
Kita lewatin sampai ntar coba kita lihat ada berapa orang yang tidak pakai masker. Biasanya jarang. Itu ada tuh yang di depan ternyata pakai masker tapi taruh di dagu. Cuman mungkin karena dia sendirian dan dia lagi ngerokok. Itu. Dan pertanyaannya adalah saat jogging ini apakah gue pakai masker atau tidak? Tentu saja tidak. Tentu saja tidak pakai masker. Tapi gue sering papasan juga sama orang-orang yang olahraga juga pagi-pagi. Dan mereka nggak pakai masker juga, cuman jadi gue kalau jogging, maskernya gue taruh di dagu, tarik gitu. Cuman kalau di depan ngeliat papasan sama orang, dan biasanya kalau sama-sama orang yang olahraga juga, mereka juga taruh di dagu, maskernya taruh di dagu, terus kalau udah kira-kira jarak 20 meter lah, kita sama-sama naikin lagi maskernya. Paling nggak kan gunanya tuh supaya feel safe lah. Kita feel safe, kita ngasih tahu kalau kita juga care. Jadi kita juga nggak sembarangan, kita olahraga, tapi kalau dekat orang kita tarik maskernya. Begitu udah lewat 5 meter, 10 meter baru kita lepasin lagi. Dan rata-rata orang begitu gitu loh. Jadi di sini apa ya? Orangnya lebih gampang diatur kayaknya. Beneran. Dan biasanya di sini orang jalan di sebelah kanan. Gue tuh sering kagok ya kalau papasan sama orang kan. Kalau di Indo biasanya kita otomatis kiri ya, ini harus kanan. Itu terus apa lagi ya? Tadi ngomongin apa sih? Ya begitulah kira-kira. Tuh kalinya asik ya di sini. Meskipun kira-kira kumuhnya sama, tapi relatif bersih menurut gua. Oh, tadi lagi ngomongin ini kalau papasan ya. Ya gitu. Terus ya kalau ngelewatin banyak yang nih kayaknya orang-orang yang lagi ngerokok itu udah pasti nggak pakai masker ya. Nurunin apa maskernya di dagu. Tapi ya rata-rata pakai. Selain yang tidak merokok, kayaknya semuanya pada pakai kayaknya. Meskipun kadang-kadang gue temuin yang enggak sih, cuman sangat amat jarang. Gitu. Dan gue jogging pagi-pagi, yang salah satu yang gue cari juga adalah matahari sumber vitamin D ya. Jadi kalau pagi-pagi jemuran harusnya lebih oke buat imun kita, karena gue termasuk orang yang percaya kalau yang paling baik dalam menghindari COVID adalah ya jaga imun kita supaya tetap sehat. Makanya gue berusaha untuk olahraga terus dan kena matahari. Oh ya, di sini public park tuh keren banget ya. Jadi sebelum gue ketemu mencari rute jogging di sini, gue kan selalu ke taman umum. Tadinya di depan apartemen tuh yang waktu itu video sama Kis-Kis main-main, tadinya jogging di situ. Habis itu situ tutup. Terus gue baca newsnya, karena di situ consider playground buat anak-anak, sama ada lapangan futsal. Nah, dari situ tutup, tapi peraturannya public park masih bisa buka. Akhirnya gue cari public park. Nah, ketemulah public park di kira-kira 4 kilo dari apartemen. Nah, habis itu gue kira-kira 2 minggu lah gue jogging di sana setelah ketemu itu. Nah, setelah 2 minggu ketemu, akhirnya di-announce lagi karena COVID-nya naik terus, dinaikin lagi. Jadi public park ditutup. Makanya gue cari rute jogging, dan akhirnya
lihat dari apartemen atas tuh, lihat loh, di sepanjang ini, di sepanjang sungai ini kok ada yang jogging gitu loh. Wow, bagaimana kalau saya mencari rute jogging di belakang, mencoba jogging di belakang. Akhirnya gue cobalah, dan ternyata tembus ke airport link lewat belakang. Tadinya gue pikir cuma depan doang gitu. Dan akhirnya tadinya gue sempat udah pengen bikin video 360 di public park. Asli bagus deh. Gue pikir seharusnya Jakarta tuh kayak di sini gitu, public parknya banyak, mungkin kayak area Senayan ya. Senayan kan banyak ruang hijau gitu, dan di sini juga banyak. Tapi kan kalau di Jakarta kan cuma di Senayan doang ya, yang benar-benar rimbun dan ruang terbukanya kayak tamannya bagus gitu loh. Mungkin di BSD ada, tapi sangat jarang. Kalau di sini banyak. Dan di taman yang biasa gue jogging sebelumnya itu, satu putaran itu 2 kilo. Gede banget kan? Satu putaran itu 2 kilo. Nanti kalau di situ buka lagi, gue akan bikin video di situ. Telat, jadi gue pikir waktu itu pengen buat, tapi pas oke, yuk lihat. Pas mau buat, pas udah siap-siap, ditutup. Gitu, akhirnya ya udah nggak jadi. Itu. Ya gue berharap nanti bisa sebelum balik masih bisa bikin video di situ, di sini. Sama banget ya, gue feel homey banget loh di sini. Berasa Indo banget. Tapi jadi nggak berasa di luar negeri selain bahasanya yang ajaib. Mungkin berasa kayak kalau di jalan tuh lihat kayak di Jogja, atau nggak? Kalau di Jogja kan suka ada bahasa Sanskerta tuh ya, yang toge-toge gitu. Meskipun beda, tapi kan gue nggak tahu bedanya. Jadi berasa kayak di Jogja. Tuh. Nah, kalau papasan juga banyak kan gitu tuh. Begitu papasan, kalau jalan sama-sama jalan pada buang muka. Bukannya sombong, tapi ya gara-gara ini semua orang di sini cukup aware. Terus di sini kan, bentar ya, tunggu papasan lewat dulu. Nah, di sini kan lagi rusuh. Jadi di sini tuh lagi demo terus setiap hari. Lagi demo terus ya, di daerah kota tuh, tepatnya di Victoria Monument. Yang sebelumnya kan gue video 360 sebelumnya gue jalan naik motor ke rumah sakit lewatin Victoria Monument. Nah, itu Victoria Monument itu ceritanya monumen tentang demokrasi. Jadi biasanya orang demo di situ. Nah, sejak minggu lalu tuh, jadi pas gue lewat Victoria Monument yang video waktu itu yang minggu lalu gue bikin, bukan malam ya, sorenya setelah gue lewat, setelah gue balik jam 4, kira-kira jam 4, kantor polisi di situ dibakar dong. Rusuh gitu, demo rusuh, kantor polisinya dibakar, bakar-bakaran juga. Dan sejak hari itu, mungkin sebelumnya juga udah, cuman tensinya lagi tinggi. Jadi ya cukup rusuh lah. Dan di sini bedanya sama di Indo, di sini orang pada minta vaksin. Vaksin tuh ramai banget dan selalu kehabisan. Nah, sementara di Indo kan pada nggak mau vaksin ya. Di sini mereka demo sama pemerintah, gimana sih lo nggak bisa sediakan vaksin buat kita, malah vaksin gitu. Beda banget. Anyway, lebih nggak ngerti lah. Gue ketawa aja. Gue berharap Indonesia cepat pulih. Tapi sekarang sih kalau dilihat ya, di Indo tuh udah lebih melandai kasusnya daripada di sini. So makanya gue consider untuk kalau bisa pulang gitu loh, karena rasanya getting better aja. Tuh lihat tuh, nggak kelihatan. Di sini tuh di sungainya, di kalinya, ikan tuh masih banyak banget. Jadi orang-orang pada ngejala ikan di
sering deh ketemu pagi-pagi. Kalian juga tadi sepanjang jalan kan lihat ya, mancing, mungkin kalau mancing buat sendiri ya, suka ada yang ngejala gitu loh, taruh jala nanti diangkat, kayaknya itu sih buat dijual gitu. Ini di sini udah lebih dari setengah jalan gua menuju apartemen. Berharap sih bisa ketemu biawak lagi sih. Gue sering lihat biawak dengan santainya berenang di sini. Tuh lihat tuh tempat ngejala tuh, pada ngejala. Jalannya tuh kayak gitu tuh. Biasanya ntar dimasak terus dijual. Sini masjid, di sana masjid, di sini masjid, di sini. Gue cukup surprise loh, ternyata di sini masjid banyak banget dan Muslim kayaknya ya minoritas juga, tapi paling banyak agama paling banyak kedua setelah Buddhis. Dan gue sering banget ketemu masjid, terutama daerah lari gue ini dan di apartemen. Nah ini kayaknya toilet kucing nih, gue nggak ngerti kenapa di sini banyak tai kucing dan selalu di sini doang. Mungkin kucing-kucing di sini melihat di depan masjid lagi nih, kanan kiri masjid sebagai toilet. I don't know, kucing kurang ajar kan, makanya gue nggak suka kucing. Gitu tuh di depan kalau kalian bisa lihat itu di sana ada 2 gedung. Itu Four Wings. Yang depan Four Wings Hotel yang agak orange, yang belakangnya yang lebih putih-putih itu Four Wings Residence. Nah, gue tinggal di yang belakang, yang putih-putih, yang apartemen. Yang depannya itu Pure Hotel bintang 4 kalau nggak salah deh. Tapi sudah berapa bulan hotel itu akhirnya tutup juga. Dari awal tahun sampai pas kita balik sebenarnya, pas orang pergi lah, bulan-bulan Juni itu. Masih operasi, cuman ya kayaknya nggak ada tamu juga. Akhirnya mereka memutuskan untuk tutup gitu. Jadi sampai sekarang hotelnya belum dibuka. Yang hidup cuma di belakang, di daerah apartemennya. Dan ya sampai kapan ya begini terus ya. Di sini jalannya makin sempit, makin kecil, mungkin lebih jauh dari peradaban. Nggak juga sih, cuman kalinya mulai mengecil. Dan di sana ada pintu air, dan makin ke sana kalinya makin jelek, airnya makin hitam, makin bau, makin jorok lah, karena sampahnya ditahan di situ. Ntar kita lihat deh. Tuh di sini tuh bener-bener suka ada biawak atau ikan lele atau ikan sapu-sapu tuh, sapu-sapu mati yang banyak di sini. Rumahnya, gue ngeliat scene ini tuh kayaknya bagus banget buat foto-foto ya. Naluri jurnalis gue cukup tinggi di sini, cuman malas juga ngapain gue bawa kamera ke sini muter-muter di momen yang sekarang. Ya ini ya sekarang bawa kamera juga sih, maksudnya yang benar-benar cari foto cantik gitu loh. So sudah dekat sekarang menuju ke rumah, ke apartemen. Gak berasa ya, udah hampir 2 kilo di gua jalan, 1,5 kilo mungkin. Di setiap hari 4 kilo, lumayan, not bad. Oh iya, kenapa gua ngambil rute di belakang nggak di depan? Karena di sini relatif amannya, karena sebenarnya
nggak boleh juga nggak pakai masker gitu, dilarang juga. Mungkin di denda berapa ya, kayaknya 1.000 atau 2.000 baht deh kalau nggak pakai masker. 1 jutaan, 500 sampai 1 jutaan, 500.000 sampai 1 jutaan harganya kalau ditangkap gitu loh, didenda. Tapi kan ini jalan belakang ya, jadi gue pikir relatif aman. Dan dibanding kalau di jalan raya sebenarnya paralel, ini agak paralel. Terus kalau di jalan raya kan obvious banget dan membuat orang, ih gila orang lari nggak pakai masker, parah. Itu di jalan umum dan bisa dilihat banyak orang. Kalau di sini kan di jalan belakang dan kehidupannya agak rileks. Lagian banyak kosong tuh dari tadi kan jauh kan, maksudnya ruang kosongnya tuh banyak, jadi masih aman lah, consider aman untuk buka masker gitu. Sudah mau sampai. Tuh, semakin dekat gedungnya. Ini pintu airnya yang gue bilang tadi. Di sebelah sana lebih jorok, lebih kotor, lebih keruh lah airnya. Situ ada saringannya. Tapi komodo, biawaknya kayaknya lebih banyak di sana. Tuh, ular lo itu. Ular apa? Kalian bisa lihat gak? Kayaknya enggak deng. Itu tuh biawak tuh, cuma kecil. Lihat gak tuh biawak kecil di kolong. Tuh, hup. Ya nyelam. Gue biasa lihat yang gede, ada kali 2 meteran. Kalau pagi-pagi gitu ya, sering papasan sama biawak 2 meteran. Lewatin tempat ini gue selalu merasa seperti di game Resident Evil. Game favorit gue suka banget Resident Evil 1, 2, 3. What's that? Tuh ada biawaknya ngumpet, tiba-tiba kabur, gue lewat. Ya gue suka banget game Resident Evil 1, 2, 3, 4, tapi 5, 6 gak suka. 7 suka lagi. Terus remake 2, 3 keren banget. Udah cuma main itu doang sih. Dan gang ini mengingatkan gue akan Resident Evil. So gitu guys, kalian gak akan melihat video 360 di tempat yang sama. Video 360 di channel ini di tempat yang sama karena memang purpose-nya untuk bring back memory gua ke tempat yang pernah gua lalui dan mungkin gua suka gitu loh. Plus memori bersama orang-orang yang dekat di hati gua supaya setidaknya kalau gua nggak ketemu orang itu, gua bisa merasakan pernah berada di dekat orang tersebut lagi. Ya contohnya paling dekat adalah Conan. Gue ada beberapa video 360 lagi yang nggak gue publish, hanya untuk merasakan dan beruntung gue melakukan ini karena kalian tahu kan kalau video 360 itu bisa jadi VR. Kalau lihat di YouTube di kanan bawah tuh ada optionnya pakai kacamata gitu, dan nanti layarnya ke split jadi 2 supaya bisa masuk kacamata VR. Dengan pakai kacamata VR nggak cuman kita lihat, bisa scroll kanan kiri putar atas bawah gitu, nggak cuma bisa ngelihat dari screen seperti itu, tapi juga bisa masuk jadi kacamata. Dan ketika kita pakai kacamata kita benar-benar serasa berada di situ gitu loh. Kalian coba aja deh, kalau kalian punya kacamatanya, kalian pakai kacamata VR, kalian serasa ikut temenin gue jalan, benar-benar ada di sini gitu bareng-bareng gue, karena kalian bisa nengok kanan kiri sambil ngobrol, dengerin gue ngoceh lah paling nggak. Nah awalnya gue beli kamera 360 itu supaya buat capture momen ini. Memang gue berpikir, ya waktu itu gue nggak kepikir buat Conan ya, gue of course berharapnya
nggak seperti ini gitu. Cuman gue berpikirnya ada orang-orang yang gue kasihi, yang gue sayang, yang mungkin nggak akan selamanya berada sama-sama gue gitu. Seperti contohnya misalnya sama orang tua, kan nggak selamanya gitu, ada waktunya memang kita harus berpisah. Dan tujuan gue beli kamera 360 ini untuk itu. Jadi momen-momen kayak kita makan bareng, kayak kita jalan-jalan bareng, itu gue pakein sini supaya gue bisa balik ke masa itu lagi untuk ngerasain, setidaknya gue merasa ngelihat mengobati rindu, mengobati kangen gue lah sama orang yang gue sayang itu gitu. Dan sekarang juga kalau di video 360 yang ada konannya, berasa gue kembali ke masa itu lagi gitu loh. So itulah purpose-nya. Makanya kalian nggak akan ngelihat gue bikin video 360 di tempat yang sama. Tuh udah hampir nyampe di sini tuh, banyak banget ya. Kayaknya ini kos-kosan sih, kontrakan-kontrakan yang kayak apartemen, yang kayak kos-kosan. Dan dibikinnya udah kayak gedung gini. Dan banyak banget. Kalau di Indo kan lebih banyak kan kos-kosan tuh di rumahan ya. Ini kayaknya rumahnya emang khusus kontrak ya, bikin semi apartemen lah, atau apartemen versi murah, karena fasilitasnya ya cuma tempat tidur doang, tempat tinggal doang. Kalau apartemen kan biasanya kondo gitu ada ada kolamnya, ada fasilitasnya gitu kan. Ini cuma tempat parkir doang kayaknya, dan harganya jauh lebih murah gitu. Oke guys, kayaknya sudah hampir selesai. Semoga kalian juga nggak bosan. Anyway, nggak bosan ya, ini kan gue bikin buat gue ya. Jadi anytime kalau udah nggak di sini lagi, gue bisa bring back memories, bring back the feeling, untuk jalan-jalan lagi, untuk menyusuri lagi tempat yang gue sering lewatin. Next ya, gue mau bikin video naik motoran lagi, motoran keliling-keliling tempat yang biasa kita kunjungi, area hidup kita selama di sini, selama tinggal di Thailand, dekat-dekat rumah sakit yang nggak jauh-jauh sih. Swalayan, Tesco, Max Value, apartemen yang lama, rumah sakit, pasar, kalian keliling-keliling situ. Semoga nggak bosan aja kalian. Ini sudah masuk jalan raya, karena pintu masuknya di depan jalan raya, hotelnya, apartemen gua. Nggak ya sampai depan apartemen, sampai depan pintu. Gue nyalain sampai depan pintu. Di sini tuh ya, kalau nggak COVID harusnya ini sudah mau selesai. Kalau salah 2001 harusnya udah selesai nih, ada BTS station, monorail. BTS kan di sini bilangnya BTS. Tapi karena COVID semuanya tertunda, nggak bisa ikut jalan. 7-Eleven, oh iya, yang menyebalkan juga di sini 7-Eleven-nya tutup. 7-Eleven-nya tutup karena di apartemen 7-Eleven-nya kecil, dan sejak COVID gila-gilaan ini stok distribusi chain, rantai distribusi 7-Eleven juga sangat terganggu. Jadi banyak 7-Eleven yang barang-barangnya jadi kurang. Kayaknya nggak cuma 7 sih, cuman 7 yang lebih terkendala ya. Jadi mereka kayak mungkin mereka mengorbankan 7 yang kecil-kecil, jadi dibiarinin dan ditutup gitu loh. 7 yang gede-gede masih buka lah, masih ada, meskipun barang-barangnya nggak
nggak sepadat, nggak sepenuh biasanya gitu. Setengah jalan balik sana bolak balik. Nah, inilah apartemen saya, kondo di mana kami tinggal. Alright, kita lanjutin ya sampai depan kamar. Oke. Baiklah. Dan biasanya juga gue kalau jogging nggak pakai tas ini. Ini gara-gara gue bawa kamera aja, makanya gue bawa tas. Kalau enggak mau berat, nggak berat sih, cuman keringetan kan ya. Ini lobinya. Kalau beli barang-barang Shopee atau online shop pada naruh di sini. Dan itu liftnya. Kita naik lift. Oh ya, sekalian gue kasih tahu ya. Banyak yang penasaran gak sih sama kamera? Banyak yang nggak tahu pasti kamera 360 kayak apa. Nah, sini ada cermin. Kalian lihat, inilah bentuk kamera 360. Ups. Kalau banyak yang penasaran nih, kamera 360 yang gue pakai Insta360 One X udah 4K, makanya kalian yang melihat resolusinya kalau burem-burem, coba naikin deh, cari wifi yang kencang dan naikin resolusinya, harusnya tajam gitu, harusnya udah bagus. Kalau burem-burem berarti koneksinya kurang oke. Lantai 14, dan ini dia kamar saya. Oke, pemandangan dari sudut. Oke, that's it for today, and see you next time. Bye.